malaikat itu berkata kepadanya, kepada Zakaria ya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu, ingat ya, sebab doamu, ya, berarti Nabi Zakaria berdoa ingin punya anak. Sebab doamu, Nabi Zakaria berarti berdoa ingin punya anak, telah dikabulkan oleh Allah. Dan Elizabeth, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki. Oke. Yang lainnya, Bang Handi Belum mana? ada. Terus Tahu. Ini kayaknya telepon deh. Ya, halo Kanda. Assalamualaikum. Iya, ini live lagi di Sahabat Bang Zuma 3. sabar ya teman-teman, kita tunggu siapa lagi namanya tadi itu, Pak, yang orang tua itu. Kita minta data ya, kita tunggu datanya ya. Data tentang Yesus menjamin surga untuk penyembah Dia. Belum ada kan? Belum ada tadi dia berikan ini kan teman-teman. Belum ada dia berikan data terkait jaminan surga untuk penyembah Yesus. Bang Handi juga belum ada. Belum Bang. Pak Peri ada nggak dibawa Pak Peri? Dinaikkan aja. Kita Belum. tunggu PR-nya dia. Belum ada. Jaminan surga untuk penyembah Yesus. Pak Peri silakan komen Pak kalau ada. Kurungkat tadi kan gitu ya. Iya Bang Handi. Kasih ini baru ya, kasih moderator ini biar aku atur. Oh, ya. Ya udah sambil menunggu gitu ya Pak Nyowa ya. Iya, Ini gimana Bang Handi? kita harus punya hak jawab. Iya. Mereka mengatakan gini, Al-Quran itu dongeng
dia dasar berpikirnya adalah Bible yang dibawa oleh Belanda. Harus diluruskan ini Bang Mas. Silakan. Iya. Tidak bisa Al-Quran itu dikatakan dongeng yang terkait dengan tuduhan-tuduhannya tadi bahwa Nabi Salomo atau Nabi Sulaiman kemudian. Yang pertama yang orang-orang seperti siapa? Seperti Bapak tadi, ya, harus mengetahui bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi yang mereka pakai, ya, terkhusus kepada kitab Dua Tawarik, di situ diceritakan bagaimana kemudian binatang, tumbuhan, angin tunduk semua kepada Raja Salomo. Tunduk. Binatang, tumbuhan, dan angin ini tunduk padanya. Nah, angin ini kategori makhluk gaib. Itu diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Dan bahkan dikatakan bahwa Raja Salomo melebihi semua raja di atas muka bumi untuk kekayaan dan kebijaksanaannya. Itu diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi di Tawarik 2. Jadi kalau dikatakan kemudian dongeng, ya tunjukkan aja. Seperti yang saya ceritakan tadi. Salah satunya juga yang terkait dengan apa yang diterangkan di dalam Dua Tawarik yang saya sampaikan tadi, Bang Handi. Tunjuk kepada kita, mana pembuktiannya kemudian. Bahwa apa yang dikatakan di dalam kitab Dua Tawarik itu adalah sesuatu yang keliru. Ketika kita bertanya kepada dia, angka-angka yang saya tunjukkan tadi, bagaimana kemudian Nabi Salomo membentuk satu istana kerajaan dengan dibantu oleh makhluk 70.000 dan juga 80.000 tukang pahat dan juga 3.600 orang yang kemudian menjadi mandor. Ini apa ini? Manusia, mana dalilnya? Belum lagi ketika kemudian diceritakan Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Muria. Nah, yang kita tanya, mana dalilnya di situ? Kemudian Nabi Salomo membangun itu dengan menggunakan tenaga manusia. Tidak ada diceritakan. Tidak ada, pernah ada terurai. Bagaimana kemudian Salomo ini membangun sebuah kota misalnya dengan bantuan prajurit. Mana dalilnya? Mana? Tidak ada. Dalil mana yang kemudian bisa ditunjukkan kepada kita? Tidak ada. Ketika kemudian Salomo membangun rumah Tuhan, membangun kemudian istana. Mana? Siapa yang membantu dia? Mana orang-orangnya? Tunjukkan. Tak ada. Jadi kalau dikatakan bahwa Al-Quran menceritakan tentang jin, berarti itu bercerita tentang makhluk gaib. Bagaimana dalam Dua Raja-Raja 3? Bagaimana kemudian Nabi Sulaiman ini membangun kemudian istana dan tidak diceritakan siapa yang menemaninya. Siapa yang menemani beliau? Tak ada. Lalu apa dasar pijakan penolakannya dia terhadap apa yang kita sampaikan? Tak ada juga. Semuanya hanya penolakan, dan penolakan. Nah, di dalam Salomo mendirikan bait suci, misalnya di Dua Raja-Raja 3, bagaimana kemudian Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem? Siapa yang membantu beliau? Ada? Siapa yang membantu beliau? Siapa namanya? Ketika kemudian membuat istana, lalu kemudian dia membuat patung yang berupa patung kerub, membuat 2 kerub berupa pahatan di ruang Maha Kudus, di ruang Maha Kudus misalnya. Mana buktikan siapa yang membantu beliau? Mana dalilnya? Oh, dia dibantu oleh prajurit, dia dibantu oleh manusia. Dalilnya mana kita minta? Ada? Tak ada, berarti yang membantu beliau adalah makhluk halus. Itulah yang disebut jin. Makanya belajar, jangan cuma menghabiskan beras. Belajar itu penting. Dua Tawarik 2 nomor 2, Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat, 3.600 kemudian untuk mengawasi mereka. Ini manusia atau bukan? Kalau manusia mana dalilnya? Ada dalilnya? Tak ada dalilnya. Oke, berarti. saya tunjukkan dalilnya ya. Iya, silakan. Saya tunjukkan. Di dalam 2 Tawarik 1 ayat 2,
Di dalam 2 Tawarik 1 ayat 2, Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, Ya. kepada Terus? kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Anda bisa bayangkan Terus? seluruh Israel, ya. 2 Tawarik 1 ayat 2. Iya, Salomo dia memberi perintahkan perintah apa? kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada Terus? para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Untuk Ya, kalau di Quran 27:38 Untuk sampai 40, apa? Untuk Idris apa? dan golongan jin berkata, akulah yang akan membawa kepada Campur-campur dulu, Ber. untuk apa? Jangan Anda tempat campur-campur duduk. 2 Tawarik 1 Itu, ini. brother. Iya, di mana? dongeng. Di mana di sini dia Itu membangun dongeng. istana? Di mana? Mana di sini di Tawarik 1 dia membangun istana mana? Diskusi Tunjuk. jangan dicampur-campur. Mana di sini? Tunjukkan ke saya. Di mana di Tawarik 1 ini membangun istana di mana? Ayo. Brother, baca 2 Tawarik 2 ayat 1 sampai 18. Jelas itu. Iya, yang saya tanya, untuk 2 memberikan Tawarik suatu satunya rumah yang bagi Anda nama mengatakan Tuhan Salomo dan memberi suatu perintah kepada istana seluruh Israel. kerajaan baginya. Dan Salomo Mana di 2 Tawarik 1 Salomo memberi perintah kepada Kenapa Israel di-mute? untuk membangun istana Kenapa mana? di-mute, brother? Enggak, yang kenapa saya di-mute? tanya. Bung, Ini Bung. dalilnya. jangan Anda jangan Anda licik dalam berdiskusi. Ini 2 dalilnya, Tawarik ini 1 dalilnya. 2 Anda Tawarik. mengatakan Salomo memberi perintah kepada seluruh orang Israel. Dia diperintahkan untuk apa? Ini Diperintahkan untuk apa? dan di mute. 2 Tawarik 2 ayat 1 sampai 18. 2 Tawarik 2. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan baginya, dan Salomo mengerahkan ribuan orang. Ini Mana? apa orang? Di mana? Di Ribuan mana? orang untuk Di membangunnya. mana? Di Ya, mana? bukan dengan ada. Di mana? Di mana itu tertulis? Di mana? 2 Tawarik 2 ayat 1 sampai 18, baca. Ya mana? Coba Anda bacakan. Saya sudah baca. Mana? Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan baginya. Dan Salomo mengerahkan ribuan orang untuk membangunnya. Original Ini teksnya orang coba atau bacakan. Ada nggak orang di Tidak situ? ada jin. Ada nggak di situ orang? Coba, ada nggak orang di situ? Coba. 27:38 ayat Coba Anda 40. coba Anda tunjukkan. Ada nggak orang di situ? Dari golongan jin. Ada berkata, nggak orang "Akulah di yang situ? akan membawanya Original kepada teksnya ada engkau nggak orang di sebelum engkau situ? berdiri dari tempat Aduh, dudukmu. orang sakit Dan ini, orang sungguh sakit. aku kuat Original melakukannya teksnya dan ada nggak dapat orang di dipercaya." situ? Seorang Pertanyaan yang saya, mempunyai ilmu original dari teksnya ada kitab. nggak orang? Aku di mute. Ada nggak orang di situ? Di original teksnya ada nggak? Hei, kalau ada kata orang di original teksnya saya turun nih sekarang. Ada nggak? Kata asa itu apa artinya? Kata asa dalam bahasa Ibrani. Kata nasa itu apa Dengarkan, ya. artinya? Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan baginya. Dan Kau baca, saudara baca 2 Tawarik 2:18. Kalau ada kata orang di situ saya turun nih karena saya malu. Kalau ada kata orang, jangan di mute, brother. orang gila. Orang gila. Aku di mute sih. Saya katakan ente itu gila. Anda menilai Al-Quran dengan kitab lembaga Alkitab Indonesia. Saya minta original teksnya tunjukkan. Kalau ada kata orang di sana saya turun nih karena saya malu, karena saya salah. Saya Turunkan sudah tunjukkan dalilnya. 2 Tawarik Saya 2:18. sudah Kalau ada tunjukkan kata dari- orang di sana dalam original teksnya saya turun nih sekarang karena saya malu. Kalau ada. Nah, ayo tunjukkan original teksnya ada kata orang. Hah? Hah? Saya baca bahasa Inggrisnya ya. Saya baca bahasa Original Inggris. teksnya koclok. Dasar penipu, penyembah manusia. Saya minta original teksnya kok bahasa Inggris pula. Kamu mau membodohi saya gitu? Dengan bahasa terjemahan. Ada bahasa Yang teksnya Inggrisnya. Saya lebih minta percaya original penerjemah teksnya. Dasar oten Ber, penyembah kamu ngerti bahasa manusia, Indonesia nggak sih, otak Ber? nggak berfungsi. Kau ngerti nggak? Kau ngerti nggak kalau Padahal original tidak teks itu berarti Ibrani? Hei, la khala wala quwata illa billah. Bukan bahasa Inggris. Saya baca bahasa Inggrisnya. Dungu.
Ini guru saya melarang saya mengatakan dungu, tapi kalau dungu kayak begini masa saya tidak bisa nahan. Saya harus mengatakan dungu, tulul kepada Anda orang tidak tulul. paham, kemudian mau tunjukkan Udah, kamu Anda baca turun, bahasa kamu Inggris. turun. Anda baca Hus, bahasa Inggris tidak? Anda bisa turun. paham bahasa Inggris tidak? Turun, turun. Dungu. Penyembah manusia laknat. Mau membodohi orang di sini. Tak ada kata orang di original teksnya itu. Dasar tuyul. Mohon maaf guru-guru saya. Saya harus mengatakan tulul kepada orang tulul. Saya minta original teksnya. Memang bahasa Indonesianya kitab pembodohan memang. 2 Tawarik 2:18. Dan dari antara mereka 70.000 orang. Orang katanya. Padahal tak ada kata orang di situ. Kata asa itu tidak ada sama sekali menunjuk kepada orang. Hanya orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan yang kemudian bisa dibodohi dengan terjemahan ini. Tidak ada kata orang di situ. Lalu dikatakan, dan dari antara mereka 70.000 orang dijadikan, tak ada kata orang. Itu di sana adalah kata asa. Kata asa dalam bahasa Ibrani itu adalah melakukan. Bukan orang, asa itu melakukan. Kemudian terjemahannya lagi, 80.000 orang tukang pahat, tidak ada kata orang di situ. Yang ada di sana adalah kata kasab. Kasab itu menggali, tak ada kata orang di sana. Dasar penipu. Lalu kemudian 3.600 orang mandor, tidak ada kata orang di situ. Pemimpin biduan, oke. Kemudian apa lagi? Mandur menyuruh orang-orang itu tak ada kata orang-orang di situ. Dalam bahasa dalam Ibraninya itu kata am. Am itu artinya apa? Bangsa. Bangsa jin, bangsa setan, bangsa manusia. Aduh. Bang Suma belum bisa ditipu. Bang Suma masih belajar. Oke. Saya masih belajar. Dan Anda punya ilmu tak akan pernah bisa mengibulin Bang Suma. Kamu hanya sebatas terjemahan. Kami belajar original teks. Jangan coba-coba menipu. Oke? Oke ya. Nah, saudara-saudara saya yang dibawa, tolong Anda buka di Google 2 Tawarik 2 nomor 18. Kalau ada kata orang, kata manusia di situ, tunjukkan ke saya, baik yang Islam, saya berhenti jadi apologet. Saya malu berarti. Nggak ada. Di original teks nggak ada. Nggak ada. Sekarang permasalahannya 70.000 pasukan, 80.000 tenaga kerja, 3.600 mandor. Ini apa? Hah? Apa yang menjadi mandor? Apa yang menjadi pemahat di sana? Apa yang menjadi kemudian kuli di sana? Manusia? Mana dalilnya manusia? Mana dalilnya? Asa. Ada? Ada? Ada. Tidak ada. Sudah begitu Anda menilai kitab kami dengan terjemahan mengatakan dongeng, cuci mulutmu pakai air raksa. Aduh, mustahil, ku bilang mustahil ente itu menyembah Yesus kalau ente punya akal berfungsi. Enggak berfungsi akal Anda. Makanya di awal tadi, Anda menilai Al-Quran dengan mengatakan Al-Quran dongeng itu dengan buku apa? Buku ini, buku kami. Oh, terjemahan. Dasar tulul. Kau belum bisa ngibulin saya. Belum bisa kalian sesatkan umat Islam selama saya masih hidup. Pahami itu. Dasar manusia doktrin. Dia itu Manjuma. Dia ketipu sama terjemahan Elahi, baru dia mau menipu Bang Juma. Gitu. Gak bisa coy. Gak bisa, kamu gak bisa nipu kami, gak bisa. Kami belajar Ibrani, kami belajar Yunani, kami belajar Aramaik, kami belajar Arab. Datang kamu hanya modal terjemah. Kamu pun belajar bahasa Inggris hanya karena ingin membodohi orang. Diminta original teksnya, dia bawa bahasa Inggrisnya. Karena dia tahu bahwa di dalam original teksnya itu tak ada kata orang di situ. Kalau Nabi Salomo Sulaiman membuat istana dengan bantuan 70.000, 80.000, 3.600 pasukan, dan itu tidak dikatakan sebagai manusia, lalu apa? Dia membawa tadi 2 Tawarik 1. 2 Tawarik 1 di situ memang dia memerintahkan orang-orang Israel, memerintahkan apa? Bikin istana. Tidak ada bikin istana. Dasar tulul. Mohon ya guru ya, saya katakan tulul kepada yang tulul, karena memang harus ditegaskan. Tulul ya tulul aja. Gak ada perkataan yang pintar kepada orang tulul.
Jadi saya katakan kepada saudara-saudara Kristen yang mencoba untuk menipu, menghujat Al-Quran, menghujat kemudian Islam, saya katakan kepada saudara, sebelum kalian memahami dengan baik, Bible Anda pahami dengan baik, jangan coba-coba. Selama kami masih hidup, selama apologet Islam masih ada, jangan coba-coba menyesatkan kami. Oke? Kami masih ada sebagai benteng akidah umat Islam. Silakan Bang Hendi. Dari awal saja, di nomor satunya itu nggak ada mengerahkan 70.000 kuli, gitu ya. Nah, kenapa di 18-nya langsung ada orang-orang, ada mandor, ya kan, orang-orang pekerja. Di sana itu nggak ada orang yang bekerja, gitu loh. Nggak kelihatan orang yang kerja langsung jadi di sana. Karena inilah memakai terjemahan, ketipu dia sama terjemahan. Mau dipakai menipu ya nggak bisa lah. Di sini orang kritis dan terhadap kritik teks gitu loh. Diminta untuk Ibraninya, dia pakai Inggrisnya. Inilah orang-orang licik, nggak bisa bro. Kalau lu licik kita bisa bongkar kelicikan, nggak bisa. Nah inilah yang dipakai-pakai mereka ini Al-Quran dongeng, kawan. Kalau Al-Quran dongeng, berarti ajaran dongeng yang memerdekakan bangsa ini dong. Satu ya, kalau Al-Quran dongeng, berarti dasar negara kita Pancasila ini diambil dari dari dongeng. Apa mau konsisten kira-kira begitu ya Bang Juma ya? Berarti ya ajaran dongeng yang mengusir bangsa penjajah begitu. Masuk akal nggak sih itu? Iya. Bukan begitu Bang Handi. Kalau Al-Quran itu dongeng, maka Bible, lembaga Alkitab, lembaga mau bilang Alkitab juga jijik bilangnya. Lembaga Agatu Indonesia itu mengutip kitab dongeng. Alkitab, Allah, Nabi, Rasul, Roh Kudus, ayat awal, akhir, iman, imam, wahyu, malaikat, iblis, setan, syafaat, berkah, Musa, Daud, Ibrahim dan seterusnya itu berarti dikutip dari kitab dongeng. Itu namanya tulul. Benar juga ya. Udah tahu dongeng, udah tahu dongeng dikutip-kutip. Nah, itu dia. Belum ada penipu dari mereka kemudian. Ya, belum ada yang bisa lolos. Kalau hanya modal congor, hanya modal terjemahan, aduh, jauh-jauh lah deh. Mak guru ko yolon di, mak guru ko 70 tahun. Benar belum juga pas. Ya. Kalau Alkitab dongeng, kenapa lu pakai istilah? Kalau Al-Quran dongeng, kenapa lu pakai istilah-istilah Al-Quran? Udah tahu dongeng kok dipakai? Kan konsisten dong. Kalau Yunani itu bener ya pakailah Yunani gitu loh. Aduh parah. Memang sulit untuk menjadi orang cerdas kalau menjadi Kristen kayak si Peri. Harus blow on dulu gitu. Nggak bisa Bang. Nggak bisa. Kan udah ada dalilnya di kitab mereka. Dimatikan akal mereka itu udah paket itu. Makanya kan kita minta dalil, buktikan kepada kita jaminan surga bagi penyembah Yesus. Ada nggak? Ada, lari kemana-mana. Waduh. Padahal tadi bermula sih sebelum Abraham ada aku sudah ada, kemana mana kan dia itu. Iya, kemana-mana. Karena gugur dia kan. Gugur di situ. Yesus tak bisa jadi Tuhan hanya gara-gara aku ada sebelum Abraham ada. Nggak bisa. Itu hanya ditertawakan. Ditertawakan oleh orang Yahudi. Tadi saya bareng sama dia. Teman-temannya menjawab begini, lu yakin sebelum Abraham ada Yesus sudah ada? Yakin kata dia kan gitu. Saya tanya dong. Tapi komitmennya, keyakinan jangan sampai berubah nih keyakinanmu nih. Tua mana Maria dengan Yesus? Langsung ke Abraham dulu. Tua mana Abraham daripada Yesus? Nah, Ingat. Terpaksa dia mengatakan tua Yesus. Allahu Akbar. Ya karena statementnya nggak mungkin dia makan sendiri toh. Oke. Tua mana Abraham daripada Maria? Tua Abraham. Tua mana Yesus daripada Maria? Bingung. Bahaya ini kalau jawab tua Yesus.
Nggak mungkin lah anak tua daripada ibu. Tapi ketelan sama Abraham ada sebelum aku ada, ketelan di sini nih. Ketelan dia nih. Kemakan omongan sendiri nih pasti nih. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya ya kita terhibur. Kalau dia mengikuti statement awal, artinya ya Yesus lebih tua dari ibunya. Gitu. Makanya kalau ada begituan, jangan langsung Yesus segala-galanya. Nggak bisa. Nggak bisa Yesus segala-galanya. Karena ada yang segala-galanya. Yang maha, yaitu yang mengutus Yesus. Nggak bisa Yesus lu jadiin. Sebelum dunia ada, aku telah ada. Buset dah. Dunia ada, Yesus sudah ada. Artinya Yesus yang menciptakan Adam. Buset. Yesus yang menciptakan manusia. Enggak, katanya Banyuma. Melalui firman-Nya. Mulai muter. Melalui firman-Nya. Lari ke Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia itu siapa? Firman katanya. Apakah di Yohanes 1 sudah ada Yesus? Bingung lagi dia. Makanya nggak bisa cerdas orang kalau masih menuhankan manusia. Nggak bisa, jauh. Aku diperintah dibawa, siapa dulu tamunya katanya. Yuk Pak Randi, selamat malam Pak Randi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Salam kenal Bang. Waalaikumsalam. Bang Andi, Bunda Salam Rama, kenal, Bang. Bang Alif. Salam kenal, saya dari Desa Komangan, Manado, Ya Bang. orang Manado. Alhamdulillah. Cuma mau sapa aja. Senang sekali bisa gabung di sini hampir tiap malam dengerin Bang Suma sama kawan-kawan sampai sahur saya dengernya. Alhamdulillah. Senang sekali bisa ada apologet Islam yang terus membantu dan terus nggak pernah kenal lelah mensiarkan agama Islam. Terima kasih sama Bang Zuma dan kawan-kawan. Sama-sama Bang. Kami juga terima kasih udah menemani. Ya, salam sehat terus dan semoga Allah selalu memberi rahmat pada tim apologet Islam. Saya mau tanya Bang, boleh? Iya Bang, iya Bang. Saya mau tanya Bang Handi, apa untuk area Sulawesi Utara udah ada api? Kendari masuk Sulawesi mana? Kendari itu Sulawesi Tenggara Bang, Bang Ali. Oh Tenggara ya. Ya, Sulawesi Utara, Manado. Kemarin Ada itu kita beberapa sih. yang tapi belum resmi pengurusnya. Nah itu ya. Padahal kita suruh tunjuk beberapa orang sebagai pengurus tapi belum ada jawaban sampai sekarang. Oh gitu. Kalau ya, Bang. tergabung di API ada Bang. Jadi Iya. masih anggota API, dia daftar di API secara keseluruhan. Namun secara kepengurusan untuk wilayah belum dibentuk karena perlu kesiapan dari orang-orang di sana. Kita tidak bisa paksakan. Kalau belum siap berarti kan artinya belum bisa dijalankan. Tapi secara anggota, seingat kami ada yang dari daerah sana gitu. Banyak. Oh iya Bang. Makasih infonya Bang. Iya, sama-sama Bang, Iya. sama-sama. Sama-sama. Semoga tim apologet sehat selalu dan diberi rahmat oleh Allah. Amin. Makasih Bang, saya izin turun. Amin. Baik, sama. Ya. Kalau Pak Peri memang kalau nggak ngeyel bukan Pak Peri sih sebenarnya dari dulu. Selalu begitu. Nggak bisa ngelak dia ketika ditunjukkan data ternyata memang kitabnya sendiri menjelaskan tentang dibangun bahkan tidak disebut nama apalagi ke original. Nah kalau ngomongin dongeng-dongeng tentang masalah tentara gaibnya ya repot juga ketika dibahas tentang Matius 4 atau Lukas 4. Ketika Yesus dibawa ke gunung oleh iblis, nah disebut dongeng juga. Apalagi Matius 27 dari 50 sampai 53 lebih ngeri lagi. Dongeng dari mana itu? Yang kuburan-kuburan terbelah, orang-orang bangkit jalan-jalan ke kota Kudus. Dongeng lagi itu. Lebih ngeri dongengnya itu malah. Lebih dongeng lagi kalau Adam diciptakan di Irak, di Taman Eden. Ya iya yang itu. Taman Eden itu di bumi gitu ya. Iya, di bumi, di Irak katanya.
Setelah diselidiki nggak pernah ada Taman Eden di Irak. Nggak ada itu bekas-bekasnya. Itu tamannya rohani, Bang Andi. Jadi kalau mau berbicara dongeng, waduh parah itu di sana. Bagaimana manusia diciptakan dari apa tadi? Dari susu dan keju. Itu bukan dongeng tuh. Ada Jini, Jini nih. Jini. Halo Jini. Oh ayo brother. Kamu nggak bisa naikin Oten pakai akun ini loh. Nggak kelihatan orang di bawah. Oh, akun saya ini bermasalah. Akun utama kena lagi tuh. Aduh. Bang Andi lebih dongeng lagi kalau ada yang keluar dari kelamin dituhankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jini naik dong di Betul ya, tubuhnya. betul. Nggak ada kata orang di situ di originalnya nih. Aku. Bang Suma dilawan. Masih naragukan Bunda Rahma. Percuma tadi kita Untuk mendaki di oten-oten. gunung sama-sama. Maaf. Supaya Demi nggak tahu kioteng ada yang nggak ada kata orang masih original. mau meragukan Bang Suma. Tipu-tipu lain. Tipu-tipu. Siapa dulu dong Gurunda? Oh iya dong. Siapa dulu dong? Muridnya siapa dulu dong saya ini? Muridnya Bunda Blokir. Baik, bagi orang suci semuanya suci, bagi orang najis tidak ada yang suci. Data nomor 14 mengandung itu. Ini Jini Odin. Itu ada Zian itu. Oke. Yani Tangel. Selamat malam. Itu bintang jauh nggak bisa dijambak guys, sama nggak request dia, jadi nggak mana mau saya naikin. Selamat malam. Ya, silakan bertanya di luar ke Bang Juma. Ini ya teman-teman kalau mau lihat aslinya bahasa originalnya nggak ada kata orang sini. Lanjut. Nggak ada bener. Bang Sumo Udah masih cari. diragukan. Makanya Dua tadi tawarin. dia bersikukuh ini bahasa Inggrisnya. No, ini Bang Juma monitor. Mana Bang Juma ini? Hadir Om. Tawarin. Lanjut. Itu maksudnya original teks yang bagaimana yang sampean maksudkan itu? Ya dalam bahasa Ibrani-nya tidak ada kata orang Bang. Yani, Gimana? Yani menurut kamu terjemahan bahasa Indonesia yang kau pegang itu udah benar semua atau ada yang salah? Itu sudah benar menurut saya. Kalau menurut Anda kan tidak benar sebenarnya. Begitu kan logikanya begitu. Kan Sampai kalau Bang gepeng. Andi. Kalau tidak ada original teksnya terus Indonesianya ada benar atau gimana? Begini loh Bang Andi, saya kasih tahu. Itu Jangan. kan sudah tertulis di situ. Untuk apa dibahas lagi? Oh, jadi kalau udah keliru bodo amat gitu ya? Ya bodoh amat. Bodo amat Bang Juma udah keliru bodo amat. Aku udah. Oh dia apa? Sekarang begini, kenapa saya bilang bodoh amat? Ngapain mengurusin orang? Itu kan logikanya begitu. Kok Enggak, ini diskusi nggak ngurus diskusi tadi. Oh, Tadi gitu. temanmu di sini dengerin ada Kristen tadi naik di sini mengatakan Al-Quran itu dongeng. Apa nggak ngurusin tuh? Oh itu Ternyata. salah. Salah tapi Bang Juma bilang dongeng juga. Jadi salah juga orang itu, salah juga Bang Juma. Nggak bisa. Karena memang di Bible itu banyak yang dongeng juga. Seperti apa itu yang tertulis di mana dongeng? Tadi kan dijelaskan. Saya baru naik sih, baru dengar dongeng aja. Jadi Yang dongeng itu misalnya Roma 14 nomor 9 itu dongeng itu Bang. apa bunyinya apa itu? Manusia mati, hidup kembali menjadi Tuhan. Kok dongengnya di mana itu? Coba jelaskan seperti bagaimana dongengnya? Itu jelas itu Bang. Mana ada orang mati bangkit jadi Tuhan? Loh dia kan itu saya sudah jelaskan sudah sebulan lalu saya sudah bilang sama Bang Juma. Dia itu kan dari surga ke dunia namanya Yesus itu namanya manusia. Dikasih nama manusia itu namanya Yesus sebagai manusia.
Tapi dia kan dari surga dia. Ya, terus apa hubungannya kalau dia dari surga? Ya jelas terkemuka di bumi dan akhirat, jadi ya sudah dia ke surga lagi. Kalau dia dari surga, kenapa rupanya? Setan juga dari surga. Ya beda, Bang Oh, Juma, beda. beda. Kok Beda beda? lah. Beda itu dari surga yang dibuang itu kan malaikat itu yang ibaratnya kayak gimana sih, malaikat itu yang dia yang menjerumuskan orang yang dibuang dari itu. Ya, seperti dia. apa bedanya dengan agama Kristen yang suka menjerumuskan orang ke neraka? Siapa yang menjerumuskan orang seperti bagaimana itu, yang menjerumuskan orang yang apa itu, yang gimana itu? Tanda-tanda penghuni neraka, bermukjizat, mengusir setan, bernubuat, memanggil Yesus Tuhan. Masih kurang rupanya. Beda. Halo. Kan sudah saya pernah baca itu, dibilang aku adalah bapak dengan saya satu. Terus bagaimana? Mau dia bapak dengan dia satu, itu sama seperti Anda dengan Anda juga satu. Oh tidak, itu salah lain itu. Loh, yang ada dalam perut Anda itu Anda satu atau tidak? Itu nggak bisa dibedakan seperti begitu, Bang Juma. Jangan bilang kayak mana. Anda dan Anda yang ada dalam usus Anda itu satu dengan Anda, betul atau tidak? Ya itu betul. Kalau buat Nah, sekarang apakah itu adalah Anda? Kalau yang saya katakan itu beda. Beda, giliran beda. Wah, aneh saudara saya ini. Bang Juma, kalau saya bilang banyak kalau saya buka, cuma saya malas mau buka-buka yang begitu-begitu. Seperti kemarin saya sudah bilang kan, di Alkitab sudah tertulis nabi-nabi palsu seperti apa. Masa nggak paham? Nabi-nabi palsu itu bisa dilihat dari buahnya, Bang. Ya itu sudah buahnya itu ya seperti itu sudah sekarang ini. Buahnya apa? Coba kita baca Matius. Matius 7 kita baca. Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Jadi orang-orang Yahudi bisa mengenal pengajaran nabi palsu. Ketika orang Yahudi melihat ke kiri ada Islam, ke tengah ada Hindu, ke kanan ada Kristen. Nah, mana di antara ketiga agama ini yang terlihat dari buah-buah nabi palsu? Di mana dikatakan oleh Yesus, memanggil aku Tuhan, bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, bermujizat demi namaku. Kira-kira ketika Yahudi menatap tiga agama ini, buah nabi palsu itu berada di mana? Ya, itu rahasia buat saya tidak bisa. Nanti rahasia pula. Kalau saya mau bilang Islam kan nanti saya penistaan. Di mana? Di mana di Islam memanggil Yesus Tuhan? Di mana? Maksudnya logikanya begitu maksudnya. Jadi kalau Anda mau jujur, di mana di antara ketiga agama tadi terdapat buah-buah nabi palsu? Yang itu kan Bang Juma belum paham yang. Ya, kok jadi saya tidak paham? Dalilnya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal. Wahai muridku Bani Israel, dari buahnya kau akan mengenal mereka. Nah, sekarang kita ambil tiga agama sebagai sampel. Islam, Hindu, Kristen. Dari buahnya menurut Yesus kamu bisa mengenal mereka. Yaitu memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, dan bernubuat pakai namaku. Nah, orang-orang Yahudi melihat Islam, Hindu, Kristen. Kira-kira buah-buah ini berada di antara tiga agama ini, itu berada di mana? Jujur. Bang Juma bisa bacakan itu di mana itu tertulis dalam mana itu, nanti saya jelaskan. Iya. Loh iya, saya itu. Begini Bang. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Silakan. Ya Bang Juma yang bacakan, saya Saya baca. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada Bani Israel dengan menyamar seperti domba, tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang